kekasih-kekasih Allah yang sejati. Persiapkanlah hati kami, pikiran kami, telinga kami, bahkan segenap kehidupan kami menjadi tanah yang subur. Kami tidak mengeraskan hati, tidak mengeraskan pikiran, tidak mengeraskan telinga kami. Kami memberikan semuanya penuh diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu dapat mengubah kehidupan kami. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami menjadi orang yang berbeda ketika kami datang. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, berfirmanlah bagi kami, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini dalam ibadah minggu yang ketiga di bulan Agustus, saya pilih dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Hagai. Hagai pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Hagai, Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 11. Di Alkitab saya Hagai itu setelah Sefanya dan sebelum Sakaria. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 11. Setelah Sefanya dan sebelum Sakaria ada kitab Hagai. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 11. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 11. Jika sudah mendapatkan semua, kita sama-sama menyimak pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Di bawah judul perikop ajakan untuk membangun kembali bait suci. Ayat 1, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan kita yang pada akhirnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan.
minggu yang ketiga di bulan Agustus. Kita bersyukur bersama, kita terhimpun dalam suasana sukacita, masih di suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Merdeka. Merdeka. Indonesia. Merdeka. NKRI. GTPS. Iya. Itu yel-yel kami, pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat ketika mengikuti lomba gerak jalan yang diadakan oleh pemerintah kecamatan Kinto. Sekalipun tidak menang, tetapi ikut berpartisipasi memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga kami yang berjuang dari Mendono sampai ke Kinto betul-betul merasakan bahwa para pejuang dulu merebut kemerdekaan dengan keringat, darah, dan air mata. Kami cuma pegal-pegal, cuma butuh pijatan 1 kali, 2 kali, tetapi sukacita yang dirasakan, sehingga Bapak dan Ibu kita semua merdeka karena perjuangan dari para pemimpin pendahulu kita yang sudah berjuang untuk Indonesia. Nah, kita tidak akan membahas para pejuang Indonesia yang sudah merebut kemerdekaan 77 tahun yang lalu. Kita akan membahas bagaimana ajakan Nabi Hagai untuk kembali membangun rumah Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar untuk kembali membangun rumah Tuhan. Sehingga tema perenungan firman Tuhan bagi kita di ayatnya yang ke-5 bagian B dan ayatnya yang ke-7 bagian B, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Saya mau bertanya Bapak dan Ibu, minta maaf kalau saya sering bertanya, saya tidak menganggap Bapak Ibu seperti mahasiswa, tetapi memang begini sehingga ada dialog, tidak monolog, sehingga Bapak dan Ibu ikut sama-sama berpartisipasi dalam perenungan firman Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang, Ibu Pendeta so ajar kita orang macam mahasiswa, ya anggaplah ini 2 SKS, sehingga Bapak dan Ibu cepat jadi sarjana. Bapak dan Ibu sudah bulan ke-8, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Bulan ke-8. Pernahkah atau renungkanlah dalam kehidupan kita, ingatlah, pernah nggak Bapak dan Ibu ketika melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha kita, dalam kehidupan pekerjaan kita bekerja banting tulang, kaki di kepala, kepala di kaki, tidak kenal jam, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, tidak kenal waktu. Tetapi sepertinya usaha kita sia-sia. Pernah kerja banting tulang, kaki kalau boleh-boleh pindah di kepala, kepala kalau boleh pindah di kaki. Ini sojak makan masih kerja, sojak istirahat masih kerja, berjuang dan berjuang, tetapi kok kayaknya sia-sia, hampa dan gagal terus. Pernah? Cuma ada 1.000 yang terjawab, padahal saya hitung tadi dari Lipat ada sekitar 14.000 orang yang hadir. Pernah? Pernah? Yakin? Pernah? Gagal? Kira-kira itu salahnya siapa? Ada yang bilang tadi malam, kalau jomblo itu pilihan, kalau single itu takdir. Jomblo itu pilihan, single itu takdir. Kalau gagal itu apa? Takdir. Kalau sia-sia, pilihan. Ada kegagalan karena takdir dan ada kegagalan karena human error, orang Saluan bilang. Ada kegagalan karena memang kita ditakdirkan untuk gagal dulu, menuai keberhasilan kemudian. Tetapi ada kegagalan karena human error. Apa bahasa Indonesianya itu? Kesalahan manusia, human manusia, error itu error. Jadi kesalahan karena kegagalan kita, kegagalan karena kesalahan kita, human error. Bukan karena takdir, tetapi karena kegagalan, kelalaian, ketidakseriusan, dan karena sesuatu yang kita buat akhirnya usaha kita gagal, usaha kita sia-sia, usaha kita hampa, dan sekalipun kita banting tulang tidak akan membuahkan hasil. Itu
belum dulu, bukan tidak, belum dulu membangun rumah Tuhan yang diperuntukkan untuk menyembah, beribadah, dan bersekutu bersama dengan Tuhan Allah Israel. Sedangkan di ayatnya yang keempat bagian akhir, rumah-rumah mereka, rumah-rumah umat dipapani dengan baik, sedangkan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Rumah-rumah dipapani dengan baik dalam terjemahan asli adalah terlihat mewah, dan reruntuhan, rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan dalam bahasa asli itu seperti sebuah bangunan yang dihancurkan kembali. Nah, Allah berfirman kepada Nabi Hagai, mengapa orang-orang Israel pada zaman itu belum mau membangun rumah Tuhan, sedangkan mereka membangun, memberikan papan, memberikan kemewahan untuk rumah mereka. Akhirnya ayatnya yang keempat, ayatnya yang keenam, ayatnya yang kesembilan, ayatnya yang kesepuluh, dan ayatnya yang kesebelas. Kita mulai ayatnya yang keenam. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Persoalannya adalah bukan karena takdir sehingga orang-orang Israel mengalami kekeringan yang dahsyat pada zaman itu. Bukan karena takdir sehingga ketika mereka bekerja untuk upah seperti menaruhnya di popoji yang lubang. Bapak dan Ibu pernah taruh sesuatu di kantong kalau dia bolong? Kan jatuh. Ini dan terikat. Ada diisi di jalan dari Mendoro sampai Solan. Sote ada, padahal dia jatuh. Seperti begitulah orang Israel bekerja, banting tulang pagi sampai malam, bekerja dengan jerih payah dan perjuangan yang hebat, tetapi seperti menaruh hasil upah di kantong yang berlubang. Mengapa? Tuhan yang menghembuskan. Di ayatnya yang ke-9. Oleh karena apa? Firman Tuhan, oleh karena aku yang menghembuskan. Allah sendiri yang membuat bangsa Israel mengalami kegagalan, kesia-siaan, hampa, dan pulang tidak membawa hasil. Mengapa? Karena orang Israel sibuk dengan urusan pribadi, sibuk dengan urusan rumah mereka, sibuk dengan kepentingan pribadi, golongan dan kelompok, lupa membangun kembali bait Tuhan sebagai bentuk kehadiran Allah dalam kehidupan orang Israel. Itu dosanya. Jadi itu human errornya. Bukan karena takdir mereka bekerja lalu Tuhan mengizinkan pergumulan itu sehingga kita akan menuai keberhasilan. Beda. Saat Tuhan mengizinkan pergumulan dan Tuhan akan memberikan pelangi yang cerah di balik badai, beda dengan murka Tuhan ketika terjadi atas kegagalan manusia. Beda. Jadi jangan pernah berpikir kegagalan ini Tuhan izinkan karena Tuhan hendak menguji kita. Oh, belum tentu. Bisa saja kegagalan, kesia-siaan, ketidakberhasilan, dan kehampaan hidup karena kita fokus mementingkan diri, mengutamakan
berjuang sepenuh hati dengan sukacita, dengan perjuangan, tetapi hasilnya sedikit. Koreksi diri, perhatikan keadaan kita. Mungkinkah kita mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan Tuhan? Kita bekerja, kita melayani, kita bersukacita karena ada kepentingan pribadi. Kita sibuk dengan kepentingan pribadi, memikirkan duniawi dengan segala kemewahannya. Kita bukan lupa, pura-pura mengesampingkan kepentingan Allah di balik kepentingan manusia. Bertopengkan kepentingan Allah, padahal ada kepentingan manusia, kepentingan pribadi, kepentingan duniawi, sehingga seolah-olah pelayanan kita sia-sia, pekerjaan kita sia-sia, rumah tangga kita sia-sia, karena kita tidak membangun fondasi iman, fondasi Kristus di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus membangun bait Allah? Kita buka bersama 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Saya tidak mengajak kita untuk membangun rumah Tuhan secara fisik, tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk membangun rumah Tuhan dalam hati kita. Kita diajak untuk membangun kembali bait Roh Kudus yang adalah tubuh kita sendiri. Sudahkah ada Roh Kudus di hati Bapak dan Ibu? Sudahkah? Ataukah kita membiarkan tubuh kita, bait Allah ini menjadi reruntuhan, sedangkan dari pagi sampai malam kita bekerja, kita melayani, tetapi tidak pernah ada waktu untuk Tuhan sedetik pun. Saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu, siapa yang bangun pagi langsung berdoa, atau bangun pagi kasih menyala kompor gas? Yang bangun pagi langsung kasih menyala kompor gas? Cuma saya angkat tangan. Ada yang bangun pagi air panas, nah, atau tidak Bapak kasih menyala kayu api? Langsung ikan, sudah kelewat tanggal 8 bangun, ikan pas mahal, langsung pergi badola ikan di pantai. Ada yang bangun pagi langsung kasih menyala kompor gas? Cuma saya yang ada kau ini namanya saya. Adakah yang datang bangun pagi ambil Alkitab? Terima kasih Tuhan, saya dijaga sepanjang malam, saya bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Ada? Ada yang bangun pagi langsung update status. Selamat pagi guys. Aduh, siapa yang komen saya? Semuanya yang komen. Habis itu matikan di dulu lagu. Ada? Lebih banyak yang kasih menyala HP, kasih menyala kompor gas, atau kasih buka Alkitab. Memori sampai. Maka Bapak dan Ibu, sementara membiarkan rumah Tuhan menjadi reruntuhan, orang-orang yang tidak membangun rumah Tuhan, ketika ada teguran sedikit, dia langsung marah dan emosi karena rumah Tuhannya tidak kuat. Fondasi hati karena Tuhan tidak kuat. Dia membangun dirinya dengan keegoisan, dia membangun hatinya dengan emosi, dia membangun hatinya dengan dendam, dia membangun rumah Tuhannya masih menjadi reruntuhan. Dia sibuk dengan kepentingan pribadi, sehingga ketika ada pergumulan, ada tantangan, ada teguran, atau kebenaran firman Tuhan yang agak keras sedikit, dia selalu bilang, awas, jaga main, hati-hati, jaga main, begitu ya? Karena apa? Hatinya reruntuhan di hatinya, bukan Tuhan yang dia bangun. Pesan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini
hati jemaat. Jangan berpikir rumah Tuhan secara fisik megah kita bangun, tetapi rumah Tuhan secara iman menjadi reruntuhan di hati kita. Kita sibuk membangun dan memberikan papan yang mewah untuk rumah jasmani kita, tetapi kita tetap membiarkan rumah Tuhan di hati kita menjadi reruntuhan. Besok pagi berjanji dalam hati sendiri dan berjanji kepada Tuhan, bangun mesbah pribadi bersama dengan Tuhan, lalu naik meningkat menjadi mesbah keluarga, naik meningkat menjadi mesbah kolom, mesbah jemaat. Percayalah, Tuhan akan memberkati, memberikan berkat, memberikan jawaban dari seluruh pergumulan kita. Tetapi kalau Bapak dan Ibu tetap membiarkan rumah Tuhan di hati kita menjadi reruntuhan, maka selamanya Tuhan akan menghembuskan berkat-berkat itu dan kita selalu mengalami kegagalan. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin.